wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. adalah korban kedua karena dari tadi di mute terus. Mohon Nah, maaf. jadi pertama tentu saya senang sekali bertemu dengan eh, teman-teman baik yang senior guru besar, yang lain-lain yang pandangan pola pikirnya yang sangat luas gitu. Tadi saya mendengar Dr. Benny sebetulnya betul sih. Sudah aspek hukumnya itu sudah komplit sekali, begitu pun diusul dengan Dr. Mahmud mengenai kolegium. Tapi ada satu hal yang mau sampaikan. Ingat Pak Rohman Nadi ya waktu kita di konsil kedokteran itu merupakan rumah profesi. Jadi berbagai profesi itu kumpulnya di sana. Pendapat, ada berbeda pendapat dan sebagainya. Terus di akhirnya dicari satu kesepakatan di sana. Termasuk kolegium juga. Karena misalnya pada waktu membentuk standar 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 kompetensi dokter Indonesia dan standar profesi pendidikan dokter Indonesia itu melibatkan semua kolegium. Karena memang di undang-undang kan dikatakan bahwa itu kurikulum itu dibentuk oleh institusi pendidikan Asosiasi Pendidikan Kedokteran Indonesia AIP, kemudian bekerjasama dengan organisasi profesi ini, dengan kolegium disebutkan, ya. Kemudian dengan Kementerian Kesehatan, Badan Pendidikan dan sebagainya, ya. Sedangkan untuk spesialis, leading sektornya adalah kolegium. Tapi tetap dia harus bekerja sama dengan yang lainnya, yaitu dengan Asosiasi Industri Pendidikan Kedokteran Indonesia, dengan Dikti, dengan Depkes, gitu. Jadi itu suasananya walaupun sering berbeda pendapat, tapi suasananya bagus. Jadi tidak ada saling membunuh gitu, saling menghancurkan tidak ada. Kalau saya mendengar penjelasan Dr. Agung itu ya, itu bahwa beliau itu kan pernah dipanggil bagaimana menghabisi organisasi profesi ideal. Tapi ya lah, oke lah gitu ya. Cuman ada satu lagi yang saya ini, Dr. Mahmud, itu sebetulnya kalau di kolegium itu tidak dibayar kita itu. Betul-betul sukarela, ya. Paling pun kalau misalnya ada rapat, ya ada transportasi dan penginapan dan sebagainya, tapi tidak dibayar kayak itu. Sedangkan kolegium tenaga kesehatan saya yakin karena dia struktural mendapat mendapat biaya dari negara dan kita bayangkan betapa banyaknya itu yang harus dikeluarkan, ya. Itu kan bedanya. Nanti itu kelihatannya penekanan-penekanannya harus juga ke arah sana. Kemudian yang ketiga, di dalam undang-undang selalu disebutkan bahwa dibentuk itu nanti pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Selalu tuh. Nah, organisasi profesi, dua kolegium itu termasuk masyarakat. Jadi memang mempunyai hak untuk menentukan dirinya sendiri. Saya kira kolegium memang harusnya independen, ya tidak boleh diintervensi yang lain-lain. Saya merasakan sendiri pada waktu saya sering mendapat kehormatan menguji untuk dokter-dokter yang lulusan luar. Coba bayangkan itu, mereka sama sekali eh, nggak bisa apa-apa tuh karena berbeda sistem kurikulumnya. Ya. Sistem kurikulumnya berbeda. Nah sekarang bagaimana kalau kita yang misalnya yang mengesahkan itu birokrat ya, saya nggak yakin tuh akan seketat itu. Karena kan pasti pertimbangannya begini tuh ada dokter luar negeri kok dipersulit gitu. Mereka yang mengujinya siapa coba di sana itu? Kan orang-orang administrasi kan manajer kan belum tentu juga untuk bisa menguji semacam itu. Apalagi tadi kompetensi dari masing-masing bidang ilmu. Bagaimana begitu banyaknya? Ya, ya, belum membuat kurikulum, bagaimana masaknya, bagaimana mengawasi, macam bimbingnya, bagaimana mengujinya dan sebagainya. Kan itu kan standarnya udah kita itu nasional bahkan juga beberapa itu melibatkan internasional. Jadi memang menjaga mutu itu sangat ditekankan di dalam kolegium itu. Nah, saya tidak yakin lah, karena kan kita kenal lah apa karakteristik dari birokrat itu, apalagi kalau misalnya ada kata belece gitu. Udah susah. Pada waktu saya di Komite Internship Dokter Indonesia juga selalu ada aja tuh yang membawa surat dari pejabat-pejabat kita itu. Dan yang kalau kita tolak itu atau ditempatkan yang tidak sesuai, walaupun dekat itu nggak marah-marah mereka tuh. Jadi itu ya, hal-hal semacam itu akan terjadi itu nanti kalau orang yang tidak sepantasnya belum dia kompetensinya belum sesuai
bisa saja nanti untuk pertimbangan lain nanti diloloskan gitu. Dan saya kira itu tidak menjadi tidak sehat semacam itu. Bagaimana kualitasnya nanti? Kan sulit kita. Kualitas dari pelayanan kesehatan kita itu kan ujung-ujungnya patient safety. Bagaimana kita bisa menjamin keamanan pelayanan kita kalau kompetensinya eh, tidak dijaga dengan baik, kemudian pengawasannya juga tidak dilakukan dengan baik. Saya kira sulit itu. Dan di dalam hukum saya kita tahu semua, kalau misalnya ada beda aja kalimat, misalnya begini, menuntut ke si A di jalan, misalnya jalan apa ya, jalan Samratulangi misalnya 27 ya. Padahal orangnya di Samratulangi 29 itu udah batal demi hukum tuh. Tadi saya melihat ada perbedaan kalimat konsil tenaga kesehatan, konsil kesehatan, kolegium kesehatan dengan kolegium itu kan beda sekali. Itu nggak bisa itu dipakai seperti kayak gitu, batal demi hukum. Nah, memang mesti ini yang diperjuangkan di mana di Mahkamah Konstitusi bahwa ini tidak benar. Saya kira hakim-hakim akan mengerti lah ini, cuma bagaimana kita bisa menekankannya saja. Nah, sekarang bayangkan kekhawatiran saya juga ya termasuk yang sudah meluluskan Dokter Mahmud. Sebelum tanggal 14 sudah sumpah dokter. Kita kirimkan kan itunya sertifikat pengajuan sertifikat kompetensinya. Itu baru dari lulusan saya. Kan kita tahu di dalam setahun dokter lulusan institusi kedokteran Fakultas Kedokteran itu sekitar 12.000. Catatan terakhir pada waktu tahun yang lalu itu 11.000 sekian lah, hampir 12.000. Artinya setiap ujiannya kan 4 kali setahun uji UKM PPD itu. Berarti setiap lulusan itu, setiap periode itu 3.000 yang harus ditandatangani oleh ketua ke Kolegium Dokter Indonesia. Sekarang bagaimana itu? Kan nggak bisa pakai cap, itu harus pakai tanda tangan basah. Sekarang dengan adanya ketidakpastian semacam ini, siapa jadi yang akan menandatangani? Itu mereka kata itu pun yang 12.000 per tahun itu baru dari 85 loh. 85 sekretariat. Sekarang itu sudah ada 117 yang izin itu. Ditambah lagi saya baca ini kemarin ada dua, ada Universitas Internasional Batam lah, ada tambah lagi kemudian UIN Semarang lah. Ini yang baru nih 2 hari ini udah ada lagi dua tuh. Padahal udah 117. Memang saya dengar targetnya 300. Kita bisa bayangkan nggak itu? Ada 300 fakultas kedokteran di kita. Bagaimana nanti sama halnya dulu pada waktu zamannya Akbid, Akper gitu ya. Itu kan oversupply. Jadi kualitas menjadi menurun. Tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini kita bisa oversupply sekarang itu. Dan ini masih digelontorkan terus di izin ini. Karena sekarang nggak tahu ya kalau menteri yang sekarang yang pendidikan karena pernah di Komisi Kedokteran mudah-mudahan masih bisa melakukan perbaikan ya terhadap. Sekarang itu Kemkes itu berperan sekali tuh untuk memberi izin sebuah institusi pendidikan kedokteran itu. Mereka menentukan sekali. Saya tahunya kenapa? Karena selalu dimulai dengan mereka. Datangi dulu tuh. Oh ini sudah memenuhi syarat. Nanti baru tim yang ditunjuknya baru datang gitu. Hal semacam itu. Bayangkan ya. Dari 85 sudah 12 ribuan setahun. Berarti nanti kata sekian tahun kemudian misalnya aja 150 lah. Karena sekarang kan 117. Udah berapa tuh per tahunnya lulusan itu. Dan ini sangat mengkhawatirkan. Nah sekarang ada bukan ada keraguan-raguan, ada ketidakjelasan peran dari Kolegium Dokter Indonesia untuk penertangan kompetensi dokter Indonesia, itu akan menyebabkan resah itu. Ini kan sudah Desember, berarti udah keempat kan. Ya, jadi korban nih yang Oktober ke sini nih. Ada jadi 3.000 yang bulan Agustus, ditambah mungkin 3.000 yang bulan November, berarti 6.000. Si sertifikat kompetensi itu yang tidak jelas siapa yang mau mengeluarkan dan sebagainya. Dan itu terkait dengan internship nanti. Internship tidak bisa dilakukan kalau tidak ada sertifikat kompetensi, tidak ada ijazah. Sekarang sertifikat profesi, tidak ada sumpah dokter dan sebagainya. Jadi saya prihatin sekali itu mengenai kolegium itu. Saya kira memang kita harus berjuang keras semuanya. Nah, cuma masalahnya kita ini kurang kompak aja gitu. Harus ayo dong. Kalau kita kompak bisa saya kira itu. Karena ini ketidakbenaran harus kita lawan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.